Salah satu peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran Are-Are Surabaya telah menunjukkan betapa heroik para pejuang dan pahlawan bangsa dalam memukul mundur pihak sekutu. Pertempuran Surabaya ini nantinya akan menjadi asal-usul sejarah peringatan Hari Pahlawan. Seperti apa selengkapnya? Berikut kronologi pertempuran Surabaya. Kedatangan pasukan sekutu. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh perebutan senjata Jepang dan kedatangan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari buku sejarah 3 SMA Program Ilmu Sosial karya Dersardiman Am, MEPD, bahwa sejak tanggal 2 September tahun 1945 terjadi usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangan mereka didukung oleh AFNI mulanya bertujuan untuk melucuti senjata serdadu Jepang. Namun, kedatangan Allied Force for Netherlands East Indies AFNI langsung ditolak oleh pemerintah Jawa Timur. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo, akhirnya AFNI di bawah pimpinan Malabi dan perwakilan Republik Indonesia mengadakan pertemuan untuk menyepakati hal-hal berikut. 1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak akan ada angkatan perang Belanda. 2. Kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan. 3. Kontak Biro akan dibentuk untuk menjamin kerjasama berjalan dengan baik. 4. Inggris hanya datang untuk melucuti senjata tentara Jepang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah RI akhirnya mempersilahkan tentara Inggris memasuki kota Surabaya, kontak senjata pertama. Namun, keesokan harinya pihak Inggris mengingkari janji. Pada malam hari tanggal 26 Oktober tahun 1945, satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan penjara Kalisosok. Hal ini dilakukan untuk membebaskan Kolonel Huyer, yaitu Kolonel Angkatan Laut Belanda beserta dengan kawan-kawan. Setelah membebaskan para tahanan Belanda, Kapten Shaw menduduki pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos, gedung Bank Internatio dan beberapa objek vital lainnya. Sementara itu, dikutip dari buku sejarah SMP EMS kelas 9 karya Nana Nurliana Suyono DKK, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 siang, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampasan Jepang. Suasana semakin kritis ketika Malabi tidak mengaku dan tidak tahu menahu perihal penyebaran pamflet ultimatum tersebut. Kejadian ini membuat rakyat Surabaya marah dan menyerang pos-pos sekutu. Pada hari itu juga, kontak senjata pertama rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi. Konflik tersebut meluas ke berbagai wilayah kota dan terjadi sampai tanggal 30 Oktober tahun 1945. Akhirnya, rakyat Indonesia berhasil merebut objek-objek vital dan menahan Malabi sebagai tawanan. Kematian Jenderal AWS Malabi. Melihat kenyataan itu, pasukan sekutu coba menghubungi Presiden Soekarno. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 malam, Soekarto, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan hal tersebut. Setelah mencapai kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak, mereka pun kembali ke Jakarta. Beberapa mobil kontak komisi yang beranggotakan Residen Sudirman, Dul Arnowo, T.D. Kundan, dan Malabi menuju gedung Internatio yang dituntut mundur oleh Are-Are Surabaya. Ketika mobil yang ditumpangi Malabi berada di sebelah utara Jembatan Merah ke arah gedung Internation, mobil tersebut mengalami ledakan. Ledakan yang terjadi sekitar jam 20.30 itu menewaskan Malabi. Letnan Jenderal Sir Philip Christison menuduh bahwa aksi pembunuhan Malabi dilakukan oleh penduduk Surabaya. Kemudian, pihak Inggris mendatangkan pasukan Mayor Jenderal R.C. Manser. Pada tanggal 7 November tahun 1945 dia menulis surat tentang ketidakmampuan Gubernur Suryo memimpin Jawa Timur. Gubernur Suryo membantah tuduhan tersebut. Hal ini mendorong Manser untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November tahun 1945. Melalui ultimatum tersebut, Inggris meminta rakyat Surabaya menyerah dan meletakkan seluruh senjata mereka paling lambat pukul 6 keesokan harinya. Jika tidak, pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, pertempuran 3 minggu. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya.
Para pejuang saat itu meyakini bahwa ultimatum tersebut hanyalah dalih untuk kembali menguasai Surabaya. Oleh karena itu, para pemuda Surabaya siap memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan bangsa dari serangan besar-besaran. Hal ini mengakibatkan kontak senjata selama 3 minggu. Pada pertempuran yang dimulai sejak tanggal 10 November tahun 1945 itu, semangat pemuda Surabaya didorong oleh orasi salah satu tokoh nasional. Sutomo, biasa dikenal Bung Tomo, melalui radio pemberontakan berorasi secara berapi-api untuk memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat Indonesia. Dikutip dari buku Pengetahuan Sosial Sejarah SMP kelas 3 karya Tugiyonoka, diketahui bahwa Manser bahkan meminta tambahan 8 kapal terbang Thunderbolt, 4 Mosquito, 21 tank Sherman, dan sejumlah besar Carriers untuk menghadapi rakyat Surabaya. Pihak Inggris mengaku rugi besar dalam neraka pertempuran Surabaya itu. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran tempat pusat pemuda Surabaya. Meskipun demikian, sektor demi sektor berhasil dipertahankan secara gigih. Akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1945, pasukan Inggris dapat dipukul mundur pada pertempuran terakhir yang terjadi di Gunung Sari. Inggris secara resmi mengalah pada hari ke-21 pertempuran Surabaya. Namun, perlawanan secara sporadis masih tetap dilakukan. Dengan demikian, untuk memperingati peristiwa heroik itu, setiap tanggal 10 November Indonesia memperingati Hari Semoga Bermanfaat.